Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk belajar meskipun masih di rumah. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup mengenai upaya melestarikan lingkungan abiotik. Nah, kemarin anak-anak ibu kan sudah mempelajari tentang lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik itu merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya itu seperti apa, anak-anak? Nah, contohnya itu seperti batu, udara, tanah, dan juga air. Nah, kenapa ya lingkungan abiotik itu harus kita lestarikan? Nah, lingkungan abiotik itu harus kita lestarikan karena lingkungan abiotik adalah faktor yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Tahukah anak-anak bahwa bumi itu ternyata 70%-nya itu diselimuti atau dilapisi oleh air. Nah, maka dari itu mengapa dominan bumi itu berwarna biru. Tetapi ya anak-anak, ternyata air yang bersih itu hanya 3% dari 70%-nya tadi. Air yang bersih itu berupa air tanah, air es, air laser, air sungai, air danau. Jika kita tidak ada air, maka yang ada bumi itu akan kekeringan, terjadinya bencana, dan juga makhluk hidup akan mati. Anak-anak, harus kita ketahui bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai proses untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut. Sedangkan pada hewan dan juga manusia, air itu diperlukan untuk minum dan untuk sarana lainnya. Maka dari itu, air disebut sebagai kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pokok? Karena ketika tidak ada air, maka bumi ini akan kekeringan, rentan akan terkena bencana, dan juga seluruh makhluk hidup itu akan mati. Nah, karena itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal, gunakanlah air itu secukupnya dan sebutuhnya. Dan tutuplah keran air ketika kita sudah tidak menggunakannya lagi. Dan kita harus hemat terhadap air. Oke anak-anak, selanjutnya itu adalah udara. Udara merupakan campuran dari berbagai jenis gas. Namun, biasanya yang banyak itu adalah nitrogen dan juga oksigen. Nah, oksigen ini ialah yang sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Karena kita, seluruh makhluk hidup, itu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Abiotik selanjutnya itu adalah tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi hewan, tumbuhan, dan juga bagi manusia. Manusia membutuhkan tanah itu untuk bercocok tanam, membangun rumah, dan tempat untuk berpijak. Sedangkan pada hewan membutuhkan tanah itu untuk mencari makanan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu mengenai upaya melestarikan lingkungan abiotik. Ibu harap anak-anak Ibu semua paham mengenai penjelasan Ibu tadi. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini.
Dan semoga anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar meskipun masih belajar di rumah. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya.